sebentar lagi kita akan memulai ibadah upacara kremasi Ibu kita tercinta Sunaryani Ali, mengantar beliau ke tempatnya yang terakhir menuju rumah kekal abadi Tuhan di surga. Mari kita mulai dengan lagu pembuka. Ini saudara kita nyanyikan bait 1 dan 2. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, manusia berasal dari debu dan kembali menjadi debu. Dari debu kembali menjadi abu. Sebelum berpisah dengan saudari kita Ibu Sunaryani Ali ini, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Ucapan selamat jalan kita mengungkapkan keyakinan bahwa saudari kita ini hanya menempuh suatu perjalanan dan tidak binasa selamanya. Suatu ketika kita yakin akan berjumpa kembali dalam sukacita kerajaan surga. Marilah menghibur satu sama lain dengan harapan ini, harapan yang bertumbuh pada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari kami, Ibu Sunaryani Ali, dari kehidupan di dunia ini menghadap kehadirat-Mu. Dengan hati sedih, kami menyerahkan jenazahnya untuk diperabukan. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitannya. Sebab Kristus telah bangkit sebagai orang yang pertama dari antara orang mati. Maka kasihanilah dia, ya Tuhan, kasihanilah dia. Dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelakan kehendak-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku.
kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan terbuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Satu momen yang penting bagi Ibu Sunaryani Ali. Biasanya kalau saya panggil Cikwa, saya lebih familiar dengan panggilan Cikwa, karena beliau ini dulu tetangga saya. Kami bertetangga, kemudian sering berkomunikasi, dan saya hafal betul Cikwa itu seperti apa. Kematian seseorang itu tidak ada yang tahu. Kemarin saya diberitahu oleh Pak Edi, sudah malam setengah 12. Itu biasanya Pak Edi itu jarang telepon saya malam-malam. Tapi ini pasti ada apa-apa. Saya kasih cerita, ini Pak Edi setengah 12 apa ya? Terus saya tidur, Pak Edi telepon lagi. Terus saya bangun setengah 1, saya bangun, saya telepon. Ternyata Pak Edi masih perjalanan di Tiongkok. Katanya, jam berapa Pak? Tadi jam 8. Jadi posisi tidak, memang kesehatan beliau memang akhir-akhir ini agak menurun, tapi tidak menyangka secepat ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kematian itu kita tidak tahu jam, hari, tanggalnya berapa. Tetapi itu kita seperti sudah dalam antrian. Kita hanya memasrahkan diri, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi. Kadang ada yang masih bayi sudah meninggal, ada juga yang sudah tua. Saya ingat mami masih di rumah, umurnya lebih dari 60 tahun. Tapi itu kehendak Tuhan yang misteri buat kita semua. Kita hanya dituntut sekarang bagaimana kita menjalankan kehidupan ini seperti apa. Biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Memang setiap manusia punya egois masing-masing, ego masing-masing. Tetapi yang saya tahu, Cikwa ini biasanya kalau dulu kami itu pernah makan
pengakuan dosa sama Kak Edi ini. Biasanya kalau jiwa jajan tuh nanti jangan bilang Kak Edi ya. Kalau saya jajan, seperti itu. Dan kali ini saya pengakuan itu. Jadi berarti kalau saya jajan jangan bilang sama Kak Edi. Nah itu. Jadi kami dengan beliau ini hanya beda dua rumah, beda dua rumah saja. Tapi sering main, sering berkomunikasi dengan jiwa ini. Jadi bagi kami, saya pribadi dan keluarga, ya merasa kehilangan karena kami tidak menduga secepat ini. Jiwa biasanya sehat, pagi-pagi udah jalan, itu seperti itu. Tapi kembali ke Bapak Ibu, lilin kehidupan jiwa sampai di posisi 64 tahun. 64 tahun mengalami segala macam persoalan, cobaan hidup. Tapi semuanya dilalui dengan baik. Bisa berguna bagi keluarga, dengan komunitas. Jadi kita memang secara fisik mungkin hari ini hari terakhir kita melihat beliau secara fisik. Tetapi yang terpenting adalah kita mengimani bahwa jiwa ini masih tetap ada selama-lamanya. Malah dia menjadi pendoa bagi kita di surga. Karena beliau yang akan duluan dari kita menempati tempat terbaik di surga. Kita hanya mendukung doa buat beliau supaya dalam proses menuju tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan dapat dengan lancar dan menempati yang terbaik. Sebaliknya nanti kita mendoakan beliau dan saya yakin beliau pun nanti di sana akan mendoakan kita. Yang terpenting sekarang kita tetap saling mendoakan, saling mengasihi, karena lebih berat mengasihi daripada membenci. Membenci itu cepat. Satu kata pasti membenci. Kenapa kamu benci itu? Ya saya anyel atau saya memang gak senang. Tapi mengasihi itu tanpa alasan. Semuanya harus kita saling mengasihi. Walaupun beliau sudah tidak ada di dunia, dia tetap ada di hati kita. Dalam doa-doa kita panjatkan supaya beliau tetap menjadi pendoa yang kambuh buat kita yang masih di dunia. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Kita tahu bahwa ketika kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Saudari kita ini sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum berwangi. Saudari Ibu Sunariani Ali tercinta, semoga saudara memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, marilah berdoa supaya dalam segala peristiwa hidup kita percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan orang mati. Saudara kita ini sudah melewati berbagai macam cobaan di dunia ini. Semoga Allah menerima dia dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, satukan kami dalam kemuliaan kekal di surga. Semoga Allah menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, satukan kami dalam kemuliaan kekal di surga. Semoga kita yang masih berziarah di dunia ini
telah diperkenankan bertemu kembali dengan saudara kita ini di surga. Marilah kita mohon, Satukan kami dalam kemuliaan Engkau di surga. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa kami, sekarang kami percayakan saudara kami hidup sedang sekali ini dalam keimanan. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup pula bersama Kristus. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, dan bantulah kami yang masih dalam persiapan ini, agar saling membantu dalam menghadapi segala tantangan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Tuhan berilah dia istirahat kekal. Dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita sekalian yang hadir pada saat ini selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari sekalian, dengan ini rangkaian ibadah singkat kremasi saudari Ibu Sunaryani Adi telah selesai. Syukur pada Allah. Dan